Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Karena hari ini kita akan memulai hari yang baru lagi. Kita akan menjalani aktivitas, sarapan. Kita akan baik ada yang bersekolah, bekerja, di toko. Dan biarlah seluruh hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih setianya. Kalau kita menjadi alatnya Tuhan, sama seperti kalau kita sedang memaku dinding, kita berharap palunya cukup kuat dan pakunya juga cukup tajam supaya kalau kita palu dan mau menggantung sebuah foto bisa terjadi dengan baik. Tapi kalau palunya copot-copot kepala palunya atau pakunya tidak tajam, maka tidak akan bermanfaat. Semoga kita bisa berdampak baik dan dipakai Tuhan. Kita pujikan bersama-sama PKJ 153. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupku. PKJ 153 akan menjadi pujian kita. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan paling tahu tentang kami, paling memahami kami, tahu kelebihan dan kekurangan kami. Sehingga kalau Tuhan hari ini beri kami peluang hari ini untuk hidup baik, maka kami juga akan percaya kami akan hidup baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita di 1 Samuel 2, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. 1 Samuel pasal kedua ayat 11 sampai 17. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17 akan menjadi bacaan kita. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Roma, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atasnya. Diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang." Tetapi ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saya nggak tahu ya, beberapa kali ada rumah makan yang saya lihat free refill nasi, free refill minum, free refill sayur. Maksudnya apa? Jadi kalau makan di tempat itu, kalau kita udah beli, nasinya boleh nambah sepuasnya, nggak bayar nambah. Minum tambah sepuasnya, tidak bayar nambah. Sambal lalap tidak bayar nambah.
Kelihatannya sih wah murah meriah nih, bisa makan sesuka hati kita. Tapi saya kalau lihat itu jadi berkaca bahwa manusia itu rakus juga ya. Buat soal sepele aja baru soal makanan kita rakus, apalagi soal yang lain. Soal warisan, harta, keuntungan dalam pekerjaan, kenyamanan, hidup bahagia lebih hebat daripada orang lain, membandingkan diri dengan saudara. Rasanya kita nih orang yang rakus ya. Dan yang lucu, saya lihat ya, bahkan dari saya alami, orang selalu menduga, khususnya saya, orang gemuk, pasti nasinya selalu nambah. Padahal kalau jemaat sudah sering lihat saya tuh nggak suka, malah kadang kalau pas lagi pengen diet, paling makannya cuma setengah. Jadi kita terlalu mudah melihat bahwa oh, orang ini rakus, orang ini enggak. Tapi sebenarnya pada dasarnya kita semua punya keinginan karena ada rasa tidak mau puas ya, tidak pernah puas ya. Jadi rakus aja gitu, nggak cuma soal makanan, harta, keuangan, itu juga. Nah, termasuk anaknya Imam Eli. Anak Imam Eli lumayan rakus. Padahal dia adalah seorang keluarga imam, di mana mereka itu pertama-tama kalau lagi menaikkan persembahan buat Tuhan, semua binatang yang sudah dikuliti, sudah disiapin buat dimasak, dibakar, itu harus sampai bagian luarnya terbakar habis dulu. Baru baru boleh diambil sisanya oleh keluarga imam ataupun juga orang-orang yang membutuhkan. Tapi di sini kedua anak Imam Eli nggak sabar, maunya dapat bagian yang paling enak, bagian lemak-lemaknya. Jadi mereka minta dulu sebelum dibakar kepada bagian pembakaran. Ya bagian pembakaran nggak bisa ngapa-ngapain karena dia tahu ini anak imam, orang hebat, orang besar. Tapi rupanya seorang anak imam pun bisa seperti itu. Imam Eli nggak pernah mengajarkan itu kepada anaknya. Tapi anaknya belajar, jadi kita bisa tahu sebenarnya rakus apa enggak itu tergantung kitanya. Nggak peduli mau orang tua kita bagaimana, kita gimana, saudara kita gimana. Bisa jadi orang tuanya rakus, anaknya enggak. Bisa jadi orang tuanya enggak, anaknya rakus. Kembali kepada manusia. Dan yang perlu diingat adalah kerakusan. Kenapa Tuhan minta diprotes? Tuhan tuh nggak makan daging sih kalau sebagai Allah ya. Sebelum Tuhan jadi manusia, nggak makan daging dia. Tapi kenapa Tuhan minta bagian lemaknya dibakar dulu? Karena Tuhan ingin lihat kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau buat Tuhan aja kita nggak ngasih, apalagi buat sesama yang nggak ada apa-apanya. Buat Tuhan aja nggak ngasih kok yang terbaik. Sehingga kenapa kalau kita rakus berarti kita sedang mengambil bagian yang milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan ada godaan-godaan rakus, baik itu dalam usaha dagang, dalam pekerjaan, di sekolah ketika anak-anak bersekolah mendapatkan nilai dalam sebuah tugas sekolah, ataupun di hal-hal yang dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang kita pengen rakus diprioritaskan, kita pengen rakus diutamakan dibanding orang tua anak ataupun pasangan dan keluarga. Ataupun dalam pelayanan kita kadang rakus, kita mau kerjain semuanya, kita pengen semua kita kerjain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita harus tahu kapan waktunya kita ngerem dan sadar. Bukan ngerem, saya nggak suka istilah ngerem. Ngerem tuh seolah-olah sebenarnya kita masih rakus, tapi kita maksa diri untuk ngerem. Sebenarnya tidak perlu ngerem. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara pikir kita. Untuk apa sih rakus? Orang ini punya Tuhan kok. Kalau kita ambil yang bukan bagian kita, udah kebukti kok kejadian mana, busuk. Kalau kita ambil lebih daripada yang kita mampu lakukan, dan kita mengambil lebih daripada yang seharusnya menjadi bagian milik kita dari rencana Tuhan, maka itu kan hangus aja kok. Orang sekaya-kayanya bisa bangkrut, orang sebanyak-banyaknya bisa hilang. Sehingga gak perlu rakus kok. Tuhan kalau udah kasih berkat gak bakal ketukar, gak bakal salah. Manusia aja yang kadang-kadang ngambil kelebihan. Tuhan mampukan kita supaya hari ini kita tidak menjadi orang-orang yang rakus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh belajar dari kisah anak-anaknya Imam Eli. Satu hal yang buruk yang terjadi, bukan soal bahwa mereka melanggar aturan tradisi, tapi mereka ada orang yang rakus, tidak puas hatinya. Dan kami percaya bahwa kami juga punya potensi jadi orang rakus. Tuhan, ampuni kami kalau kami mengambil waktu orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil keuntungan orang lain, mengambil kebahagiaan orang lain, mengambil apapun dari orang lain yang seharusnya bukan bagian kami. Ajarkan kami mengambil secukupnya, walaupun pengennya sih banyak Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa kalau kami ambil lebih daripada yang Tuhan sediakan buat kami, maka itu akan busuk dan hilang. Kami serahkan hidup kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.